Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat cerita, kita jumpa lagi. Sebelum lanjut ceritanya, jangan lupa di like, komen dulu ya. Allah menciptakan alam semesta dan makhluk-makhluknya. Sebelum segala sesuatu ada, hanya Allah lah yang ada karena Allah adalah yang maha awal. Allah kemudian menciptakan malaikat-malaikat. Malaikat diciptakan dari cahaya. Mereka taat beribadah dan patuh kepada perintah Allah. Jumlah malaikat sangat banyak. Namun 10 di antara mereka wajib kita ketahui namanya. Allah kemudian menciptakan alam semesta dengan segala isinya. Allah menciptakan matahari, bulan, bumi, dan benda-benda angkasa lainnya yang disebut planet dan bintang. Semua benda itu berputar tidak henti-hentinya. Allah memerintahkan kepada para malaikat untuk menjaga dan mengatur alam semesta ini. Karena itu, walaupun semua benda angkasa itu berputar, tidak ada yang saling bertabrakan. Selain menciptakan malaikat, Allah juga menciptakan jin. Jin adalah makhluk Allah yang diciptakan dari api. Malaikat dan jin adalah makhluk Allah yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia. Mereka berada di sekeliling kita, tetapi kita tidak melihatnya. Jin tinggal di tempat-tempat yang telah diciptakan Allah. Di antaranya mereka tinggal di planet bumi. Planet bumi adalah planet yang kita diami sekarang. Allah telah menciptakan pepohonan dan tumbuhan yang beragam jenisnya di atas muka bumi ini. Allah pun menciptakan berbagai jenis binatang, mulai dari hewan yang berbadan kecil, seperti semut, sampai hewan yang badannya besar, seperti dinosaurus. Allah menciptakan manusia. Allah berfirman kepada para malaikat, "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang pemimpin di muka bumi ini. Wahai Tuhanku, apakah engkau akan menciptakan makhluk yang akan membuat kerusakan di muka bumi dan saling membunuh? Sedangkan kami selalu memujimu dan mengagungkanmu," kata para malaikat. Para malaikat khawatir bahwa makhluk yang diciptakan Allah akan membuat kerusakan di muka bumi. Allah menjawab pertanyaan mereka dengan firman-Nya, "Sesungguhnya aku lebih mengetahui apa yang tidak kalian ketahui." Allah kemudian memerintahkan malaikat Jibril untuk mengambil tanah dari muka bumi. Tanah itu kemudian dibentuk menjadi seorang manusia. Setelah berbentuk manusia, Allah lalu meniupkan ruh padanya. Kemudian Allah menamainya Adam. Allah memberi akal kepada Adam. Jam dengan akal itulah Adam dapat belajar dan berpikir. Allah mengajari Adam nama benda-benda yang ada di bumi. Hal itu disebabkan Adam akan diberi tugas berat, yaitu memelihara dan memakmurkan bumi. Allah memberitahu para malaikat bahwa Adam mempunyai banyak ilmu pengetahuan. Allah lalu menyuruh para malaikat untuk menyebutkan nama benda-benda yang ada di bumi. "Sebutkanlah kepadaku nama-nama benda itu," malaikat tidak mampu memenuhi perintah Allah itu. Mereka berkata, "Maha suci Engkau, tidak ada sesuatu pun yang kami ketahui kecuali apa-apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkau maha mengetahui dan maha bijaksana." Allah lalu memanggil Adam. "Hai Adam, beritahukan kepada mereka nama benda-benda itu." Adam lalu memberitahu para malaikat nama benda-benda yang ada di bumi. Dengan peristiwa ini, Allah telah menunjukkan kelebihan Adam atas para malaikat. Manusia adalah makhluk yang sangat dibanggakan dan dimuliakan Allah. Allah lalu memerintahkan para malaikat dan jin untuk menghormati Adam. Mereka taat melaksanakan perintah Allah kecuali satu jin. Karena menolak perintah Allah, jin itu dinamai iblis atau setan. Iblis tidak mau menghormati Adam. Ia menganggap dirinya lebih baik daripada Adam. "Aku lebih baik daripada Adam, engkau menciptakan aku dari api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah," kata iblis kepada Allah. Iblis lupa bahwa dirinya pun sama seperti Adam, makhluk ciptaan Allah. Allah tidak suka kepada makhluknya yang sombong. Karena itu Allah mengusir iblis dari surga. "Hai iblis, turunlah kamu dari surga, tidak sepantasnya kamu menyombongkan diri di dalamnya. Sesungguhnya kamu adalah makhluk terkutuk. Kutukan itu akan tetap menimpamu sampai hari kiamat." Setelah diusir dari surga, iblis memohon kepada Allah agar diberi umur panjang. Ia pun bersumpah akan menggoda Adam dan anak cucunya sampai hari kiamat kelak. "Tuhan, Engkau telah menghukumku sesat. Aku akan menghalang-halangi manusia agar tidak taat kepadamu. Aku akan menggoda mereka dari muka, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri. Engkau pasti akan mendapati kebanyakan dari mereka tidak bersyukur kepadamu." Adam tinggal di surga. Surga yang didiami Adam adalah sebuah taman yang indah. Di taman itu terdapat air mengalir dan pepohonan yang berbuah lebat. Apapun yang diinginkan Adam sudah tersedia. Ia pun tinggal menikmati saja. "Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menempatkan aku di tempat ini," kata Adam memuji Allah. Adam merasa kesepian tinggal di dalam surga.
Ia tidak mempunyai teman untuk berbicara. Allah yang Maha Penyayang menciptakan seseorang manusia untuk menemani Adam. Allah menciptakan seorang wanita bernama Hawa. Terciptanya Hawa tidak diketahui Adam. Saat itu, Adam sedang tidur lelap. Ketika Adam terbangun, ia kaget dan heran melihat ada makhluk lain seperti dirinya. Hawa tersenyum kepada Adam. "Hai, siapakah kamu dan mengapa ada di sini?" tanya Adam. "Namaku Hawa, aku adalah makhluk ciptaan Allah sepertimu," jawab Hawa. "Subhanallah, maha suci engkau ya Allah," kata Adam. "Hai Hawa, apa tugasmu?" tanya Adam lagi. "Lagi aku diperintahkan Allah untuk menemanimu," jawab Hawa. Adam tersenyum gembira. Ia bersyukur dan memuji Allah. "Segala puji bagimu, ya Allah." Allah kemudian menikahkan Adam dan Hawa. Pernikahan mereka disaksikan oleh para malaikat. Sejak saat itu Adam dan Hawa menjadi suami istri. Mereka berdua hidup senang dan tentram di surga. Allah telah menyediakan buah-buahan yang ranum dan segar untuk mereka nikmati. Buah-buahan itu tinggal mereka petik dari pohonnya. Namun ada satu pohon yang buahnya tidak boleh mereka makan. Allah berfirman, "Hai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu di surga. Makanlah buah-buahan dari pohon apa saja yang kalian sukai. Namun janganlah kalian memakan buah dari sebuah pohon yang aku larang. Jika kalian memakannya, kalian akan menjadi orang-orang yang merugi." Iblis tidak suka melihat Adam dan Hawa tinggal di dalam surga. Ia memendam rasa benci dan dendam kepada Adam. Iblis menganggap Adamlah yang menyebabkan terusir dari surga. Iblis lalu menggoda Adam dan Hawa. Ia berusaha merayu Adam dan Hawa agar memakan buah yang dilarang Allah itu. "Hai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu buah yang akan membuatmu hidup selama-lamanya di surga?" kata iblis mencoba merayu Adam. Ia jawab Adam, "Makanlah buah dari pohon," perintah iblis. "Tapi Allah telah melarangku memakan buah itu," jawab Adam. "Hai Adam, cobalah buah ini. Rasanya enak dan manis. Kalau kamu mencobanya walaupun sedikit, kamu tentu akan mencobanya lagi." Iblis lalu memakan buah itu. Ia mengunyah-ngunyah seakan sedang menikmati kelezatannya. Namun Adam teringat pesan Allah agar ia berhati-hati terhadap rayuan iblis. Iblis adalah musuh umat manusia yang harus diwaspadai. "Hai iblis, janganlah kamu mencoba merayuku. Aku tahu kamu berpura-pura saja," kata Adam tegas. Iblis akhirnya pergi dengan perasaan kecewa. Beberapa hari kemudian, iblis datang lagi. Ia kembali menggoda Adam dan Hawa. Agar lebih dipercaya, kali ini iblis bersumpah kepada Adam. "Hai Adam, sebenarnya Allah melarangmu untuk memakan buah itu agar engkau tidak menjadi malaikat. Percayalah kepadaku, aku tidak berbohong dan aku bersumpah untuk itu." Mendengar sumpah dan kesungguhan iblis, Adam dan Hawa mulai percaya. Hawa lalu mengajak Adam untuk mencicipinya. Adam dan Hawa kemudian memetik buah itu dan memakannya. Setelah mencicipi buah itu, terbukalah baju mereka. Adam dan Hawa merasa malu karena auratnya terbuka. Mereka segera menutup auratnya dengan daun-daun surga. Adam dan Hawa sadar bahwa iblis telah menipu mereka. Sementara itu, iblis terlihat gembira. Ia merasa bangga telah berhasil menggoda Adam dan Hawa. Allah telah menegur Adam dan Hawa dalam firman-Nya, "Hai Adam dan Hawa, bukankah aku telah melarang kalian berdua untuk mendekati pohon itu? Bukankah telah kukatakan bahwa setan itu adalah musuh kalian?" Adam dan Hawa memohon ampunan kepada Allah. "Ya, Tuhan, kami telah menganiaya diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami pasti termasuk orang-orang yang merugi." Allah Maha Pengampun, selalu mengampuni kesalahan Adam dan Hawa. Allah lalu memerintahkan Adam dan Hawa turun dari surga. "Turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama." Adam dan Hawa turun ke bumi di tempat yang berbeda. Selama bertahun-tahun mereka saling mencari satu sama lainnya. Selama 100 tahun Adam menangis terus-menerus. Ia menyesali perbuatan yang telah dilakukannya. Adam tidak mau mengangkat kepalanya ke arah langit. Ia merasa malu kepada Allah. Allah kemudian mempertemukan mereka di Padang Arafah, Arab Saudi. Tempat pertemuan mereka dinamakan Jabal Rahmah. Jabal Rahmah artinya bukit kasih sayang. Karena kasih sayang Allah lah, Adam dan Hawa dapat bertemu kembali. Adam kembali hidup bersama Hawa. Setelah beberapa waktu lamanya hidup berdua, Hawa mulai mengandung dan melahirkan anak. Bayi yang dilahirkannya adalah kembar, sepasang laki-laki dan perempuan. Anak yang laki-laki diberi nama Kobil, sedangkan yang perempuan diberi nama Iklimah.
Mereka berdua mempunyai paras yang tampan dan cantik. Beberapa waktu kemudian Hawa melahirkan anak kembar lagi. Anak yang laki-laki diberi nama Habil, sedangkan yang perempuan diberi nama Labuda. Namun paras Habil dan Labuda tidak setampan dan secantik Kobil dan Iklimah. Setelah keempat anaknya dewasa, Adam mendapat petunjuk Allah agar ia menikahkan anak-anaknya. Menurut perintah Allah, mereka harus dinikahkan bersilang. Artinya, Kobil harus menikah dengan Labuda, sedangkan Habil dengan Iklimah, saudara kembar Kobil. Namun Kobil tidak mau menerima aturan Allah tersebut. Ia tidak mau menikah dengan Labuda yang parasnya jelek. Ia hanya mau menikah dengan Iklimah, pasangan kembarnya yang berwajah cantik. Adam pun meminta petunjuk Allah untuk menyelesaikan persoalan ini. Allah memberi petunjuk kepada Adam agar Kobil dan Habil berkurban kepada Allah. Adam memerintahkan mereka untuk berkurban dengan hewan ternak dari hasil pertanian yang paling baik. Siapa yang kurbannya diterima Allah, dialah yang berhak menikahi Iklimah. Habil berkurban dengan kambing yang gemuk, sedangkan Kobil berkurban dengan tanaman hasil pertanian yang sudah busuk. Mereka lalu meletakkannya di puncak gunung. Keesokan harinya, Kobil dan Habil naik ke puncak gunung untuk melihat kurban mereka. Ternyata kurban Habillah yang diterima Allah. Kambing gemuknya sudah tidak ada lagi di tempatnya. Karena itu Habillah yang berhak menikahi Iklimah. Timbullah rasa iri Kobil terhadap Habil. Ia tidak rela jika Iklimah harus dinikahi Habil. Iblis lalu membujuk Kobil agar membunuh Habil. "Kamu bunuh saja Habil agar bisa menikahi Iklimah," kata iblis. Kobil pun tidak mampu menguasai dirinya lagi. Ia mengikuti perintah iblis. Kobil membunuh adiknya yang tidak berdosa itu. Setelah melihat adiknya terkapar tidak bernyawa, Kobil menyesal. Ia merasa kebingungan. Ia lalu memanggil mayat Habil ke sana kemari. Allah kemudian mendatangkan 2 ekor gagak di hadapan Kobil. Kedua ekor burung itu berkelahi hingga salah satunya mati. Burung gagak yang masih hidup lalu menggali tanah untuk menguburkan gagak yang mati. Melihat peristiwa tersebut, Kobil menirunya. Ia menggali tanah untuk menguburkan mayat adiknya. Tidak mau pulang lagi ke rumah. Ia merasa berdosa kepada ayah dan ibunya. Ia melarikan diri masuk ke hutan tanpa tujuan dan tidak pernah kembali lagi. Nabi Adam dan Hawa sangat sedih mengetahui peristiwa ini. Setelah Habil meninggal dan Kobil melarikan diri, Nabi Adam tidak mempunyai anak laki-laki lagi. Nabi Adam lalu berdoa kepada Allah agar dikaruniai seorang anak laki-laki. Allah mengabulkan doanya. Nabi Adam dikaruniai seorang anak laki-laki. Anak itu diberi nama Syits. Syits orangnya sangat rajin beribadah dan taat kepada orang tua. Melalui Syits keturunan Nabi Adam berlanjut. Nabi Adam kemudian mendapat petunjuk Allah. Ia diperintahkan untuk membangun tempat ibadah kepada Allah. Bersama anak cucunya, Adam membangun Baitullah. Baitullah artinya rumah Allah. Itulah tempat ibadah yang pertama kali dibangun manusia. Usia Nabi Adam mencapai 1000 tahun. Ia mendapat wahyu Allah bahwa ajalnya sudah tiba. Adam lalu menatap ke langit. Ia melihat para malaikat sudah berbaris menunggu kedatangan ruhnya. Adam kemudian dijemput oleh malaikat Israel. Kematian Nabi Adam ditangisi seluruh makhluk di jagat raya ini. Setahun kemudian, Hawa wafat. Ia dikuburkan di suatu tempat yang sekarang dikenal dengan nama kota Jeddah. Kota itu terletak di negara Arab Saudi. Kata Jeddah berasal dari bahasa Arab Jadah yang berarti nenek. Disebut demikian karena Hawa adalah Jadatul Ummah. Artinya nenek seluruh umat manusia. Setelah Nabi Adam wafat, Allah mengangkat Syits menjadi nabi untuk melanjutkan dakwah ayahnya. Dakwah adalah mengajak orang lain agar beriman kepada Allah. Nabi Syits mengajak anak cucunya agar tetap beribadah kepada Allah. Nabi Syits mendapat 50 sahifah dari Allah. Sahifah adalah lembaran yang berisi firman-firman Allah. Keturunan Nabi Adam semakin banyak. Mereka menyebar ke berbagai tempat di muka bumi ini. Penampilan mereka menjadi beragam. Ada yang tubuhnya tinggi besar, ada yang pendek. Ada yang berambut lurus, ada yang keriting. Ada yang berkulit putih, ada yang hitam, dan berbagai perbedaan lainnya. Sekian cerita kali ini, terima kasih, semoga bermanfaat bagi kita semua dan menambah pengetahuan. Sampai jumpa di cerita selanjutnya yang tentunya lebih seru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.